Puji Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu ini berkati Tuhan. Semuanya shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Hari ini luar biasa ya. Sudah banyak yang kembali untuk beribadah. Itu sebabnya saya percaya sudah banyak yang dipulihkan sehat di dalam nama Yesus. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Saudara dikasih Tuhan. Waktu saya tidak banyak saudara ya. Karena kita menyembah tadi sungguh dahsyat. Saya percaya Allah kita tidak bisa dibatasi ya. Tapi kita harus taat. Hidup ini bukan sekedar rutinitas ya. Setiap kali kita bangun, kita melakukan aktivitas, kita lahir, kita hidup, kita mati. Hidup ini bukan sekedar rutinitas saudara. Tetapi ada yang mengendalikan kehidupan kita. Amin. Dialah pencipta hidup kita. Dia yang mengendalikan seluruh kehidupan kita. Maka dari itu hidup kita ini harus terhubung selalu dengan pencipta. Kalau tidak ada hubungan, kalau sekedar hanya rutinitas, hidup kita akan terasa membosankan saudara. Boring banget. Itu sebabnya penting bagi kita untuk selalu terhubung dengan Tuhan. Jangan pernah abaikan keberadaan Tuhan dalam hidup kita. Setiap kali kita menyembah, setiap kali kita berdoa, setiap kali kita bernafas, ingat ada yang mengendalikan kehidupan kita. Amin saudara. Bukan secara kebetulan hari ini saya ditelepon seorang pelayan Tuhan. Beliau ini kayaknya kejar setoran saudara ya. Karena dikejar-kejar target di dalam pekerjaannya. Saya katakan kepada dia. Boleh kita ini berusaha. Boleh kita ini bekerja. Tetapi ada hari-hari khusus yang harusnya kita persembahkan itu buat Tuhan. Di perjanjian lama. Dan saya percaya Tuhan ajarkan bukan hanya di perjanjian lama. Kita harus menghormati hari sabatnya Tuhan. Itu adalah waktu yang khusus dan spesial buat Tuhan saudara. Kita tidak boleh ambil bagiannya Tuhan. Dan saya berkata, kalau bukan kehendak Tuhan, kamu nggak bisa bekerja. Amin. Kalau bukan kehendak Tuhan, kita tidak akan bisa diberkati saudara. Ingat, berkat itu bukan dari diri kita. Bukan dari karena kita kuat, bukan karena kita pandai, bukan karena kita bisa, bukan karena kita mampu. Tetapi semua dari Tuhan. Yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan hanya bagi Tuhan saudara. Amin. Malam hari ini saya mau bagikan tentang intimasi. Sebenarnya intimasi atau keintiman. Itu bukan suatu teori yang bisa kita pelajari. Bukan suatu teori yang bisa kita pelajari. Perhatikan. Tetapi harus kita alami. Karena intimasi itu adalah hubungan. Hubungan itu gak bisa dipaksakan saudara. Amin. Hubungan itu suatu hubungan gak bisa diwakilkan. Kalau ada pasangan suami istri berkata, "Mah kamu aja yang ke gereja. Wakilono aku ya untuk Tuhan." Ndak iso saudara. Orang dunia bisa bilang swarga nunut neraka katut. Tetapi di dalam Tuhan tidak berlaku hukum itu. Amin. Setiap kita, masing-masing kita bertanggung jawab atas pribadi kita dengan Tuhan. Intimacy with God. Ini adalah satu yang luar biasa. Kita mau baca di sebuah kitab yang jarang orang baca saudara ya. Mika 6 ayat 6 sampai dengan yang ke-8. Saya baca di dalam versi BM. Saya nggak ngada-ngada tetapi ini ada saudara ya. Kalau saudara mau download ini ada. BM itu bahasa Melayu. Kalau saudara mau download itu Alkitab Kabar Baik. Ya, saudara bisa download. Dikatakan seperti ini saudara. Apakah yang harus aku persembahkan kepada Tuhan Allah di syurga?
Syurga, saudara. Bahasa Melayu. Apabila aku datang menyembah dia. Haruskah aku membawa anak lembu yang terbaik dan membakarnya sebagai korban untuknya? Adakah Tuhan berkenan jika aku mempersembahkan beribu-ribu ekor domba atau minyak zaitun yang berlimpah-limpah kepadanya? Haruskah aku mempersembahkan anak sulungku kepadanya karena dosaku? Sekali-kali tidak. Tuhan telah memberitahu kita apa yang baik. Perkara yang dituntut oleh Tuhan daripada kita adalah supaya kita berlaku adil, selalu mengamalkan kasih, dan ini yang penting. Dan dengan rendah hati hidup bersatu dengan Allah kita. Tepuk tangan buat firman Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, keinginan hati Tuhan waktu kita datang menyembah dia, yang utama bukan membawa korban, persembahan kita. Perhatikan baik-baik, bukan berarti bawa persembahan itu enggak penting, saudara. Persembahan sangat penting buat pekerjaan Tuhan. Tetapi bukan itu yang utama. Kalau kita punya hubungan dengan dia, intimacy with God, apapun kita akan berikan buat Tuhan. Waktu kita, uang kita, tenaga kita. Amin. Kita nggak pakai hitung-hitungan sama Tuhan. Waktu kita punya hubungan yang dalam dengan dia. Keinginan Tuhan waktu kita menyembah Tuhan, dikatakan di ayat yang ke-8 tadi. Lagu yang sudah kita nyanyikan bersama-sama tadi, yang dipimpin Mas Samuel. Berkata bahwa hidupku adalah penyembahan. Amin. Penyembahan kita yang utama adalah gaya hidup. Penyembahan itu adalah lifestyle kita. Makanya dikatakan bahwa penyembahan itu ketika kita berlaku adil. Ketika kita mengamalkan kasih. Kasih bukan hanya teori, tetapi harus kita lakukan. Harus kita amalkan. Namun yang terutama, kalau kita datang menyembah Tuhan, dikatakan apa saudara? Kita harus dengan rendah hati hidup bersatu dengan Allah. Yang artinya memiliki hubungan yang intim. Intimacy with God. Ini yang berkenan kepada Tuhan. Saudara mengerti sampai di sini? Amin. Kalau engkau datang, jangan sekedar rutinitas. Sudah dapat jadwal. Sudah dapat tugas. Lakukan karena engkau cinta kepada Tuhan. Lakukan karena intimasimu dengan Tuhan. Intimacy with God adalah keintiman, hubungan yang sangat karib dengan Allah. Keintiman gak bisa dipaksa atau diwakilkan. Saya sudah sampaikan tadi, ini adalah tanggung jawab kita masing-masing dengan Bapa. Gak bisa diajarkan juga sebetulnya. Karena itu harus dialami. Amin saudara. Kita ini dulu orang yang jauh, katakan jauh. Sekarang kita ini dekat, saudara. 1 Petrus 2 ayat yang ke-10 dikatakan, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu untuk tidak dikasihani, tetapi yang sekarang beroleh belas kasihan. Efesus 2 ayat 13 berkata, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh. Kita ini orang jauh, tidak diperhitungkan sebetulnya jadi orang pilihan. Makanya tidak ada sesuatu pun yang bisa kita sombongkan di hadapan Tuhan. Amin. Kalau Tuhan tidak panggil kita, kalau Tuhan tidak pilih kita, kalau Tuhan tidak memindahkan kita yang jauh ini jadi dekat, kita tidak akan bisa mempunyai hubungan yang intim dengan Dia. Amin saudara. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus.
Siapa yang bangga dekat sama Tuhan? Amin. Tidak ada loh sebuah agama di muka bumi ini yang mengajarkan panggil Allah itu Bapa. Kecuali anak-anak Tuhan dan orang percaya. Amin. Saudara harusnya bangga dong kita bisa panggil dia Bapa. Bapa itu sangat dekat. Sangat karib. Pengenalan yang benar tentang Allah akan membawa kita kepada keintiman dengan Allah. Pengenalan yang benar tentang Allah akan membawa kepada intimacy with God. Gak mungkin saya punya hubungan yang dekat dengan Bu Yuni tanpa saya mengenal beliau lebih dahulu. Benar gak saudara? Kalau saya nggak kenal suami saya nggak akan punya hubungan yang intim dengan dia. Benar? Jangan dibalik saudara ya. Kita harus kenal dulu, baru kita punya hubungan yang intim. Kita harus tahu dulu, mengenal dengan dalam, dengan benar tentang Allah kita, baru kita bisa punya hubungan yang intim dengan dia, bergaul karib dengan dia. Nggak pernah ada tiba-tiba anak tetangga saya datang kepada Pak Filipus dan berkata, Pak, aku mau Bapak ini melunasi uang sekolah saya di bulan ini. Benar saudara? Orang akan ngecap apa? Wah arek kurang ajar gitu ya. Nggak kenal sama Pak Filipus. Minta Pak Filipus ngelunasi uang sekolahnya bulan ini. Nggak pernah ada saudara. Tiba-tiba SKSD gitu ya, anak ini ketok-ketok pintu rumah gitu ya. Demikian juga kita dengan dia. Kita nggak bisa dibilang bergaul karib dengan dia. Kalau kita nggak kenal siapa Allah kita. Mungkin engkau di gereja kayaknya kenal. Nyembah, nyanyi. Kalau di gereja nggak ada yang tahu saudara. Semuanya wajah malaikat semua. Tidak ada satupun yang kenal kecuali Bapak kita. Amin. Dia tahu satu persatu orang kepunyaannya. Siapa yang tulus datang menyembah dia. Siapa hanya karena tugas saja. Siapa hanya ini rutinitas. Sekali lagi, keintiman adalah hubungan yang karib. Keintiman itu dekat, katakan dekat. Ketika jauh kita nggak pernah bisa intim dengan dia. Waktu saya jauh dengan suami saya nggak akan bisa intim dengan dia. Saya nggak akan pernah ngerti dia. Akan salah paham terus. Keintiman harus dibangun terus setiap hari. Amin. Keintiman akan memilih prioritas Allah. Ini penting. Orang yang punya pengenalan yang dalam itu menghasilkan keintiman. Dan dia tidak akan puas ketemu sama Tuhan cuma hari Minggu tok. Benar saudara? Itu sebabnya saudara bergairah sekali. Kepingin ikut morning worship. Saudara kepingin ikut Bible talks. Saudara kepingin kapan hari Rebo ya worship night. Aku pengen hatiku nih kok rindu ya nyembah Tuhan. Intimacy saudara. Karena keintiman itu harus dibangun setiap hari. Keintiman akan memilih prioritas Allah. Amin. Maria memilih prioritasnya itu Yesus. Karena dia bagian yang terbaik yang tidak akan pernah diambil daripadanya. Orang banyak melayani pekerjaan Tuhan. Perhatikan. Belum tentu punya keintiman dengan Bapa. Tetapi orang yang melayani Allah pasti punya prioritas yang berbeda. Amin. Marta sibuk sekali melayani Tuhan. Melayani pekerjaan Tuhan, maaf.
belum tentu dia punya keintiman dengan Yesus. Namun Maria, dia melayani Yesus. Dia punya prioritasku tuh duduk diam di dekat kaki Tuhan. Dengar apa yang Tuhan Yesus mau. Apa sih isi hatinya Yesus? Maria dengan penuh kesetiaan dia nunggu di bawah kaki Tuhan. Kayaknya wasting time saudara. Tapi buat Maria itu prioritas. Dan dia memilih bagian yang terbaik yang gak pernah diambil dalam hidupnya. Namun sebaliknya orang yang gak punya pengenalan yang dalam dengan Allah. Gak bangun keintiman, gak mau berusaha mendekat. Justru makin hari makin jauh, makin hari makin jauh. Jaga jarak dengan Yesus, hati-hati. Kita gak akan pernah rugi saudara. Waktu kita punya intimacy with God. Keintiman dengan Allah. Tapi justru sebaliknya. Amin. Ada benefit-benefit yang kita terima. Ingat, Allah tidak akan membawa kita kepada kerugian. Tetapi Dia selalu membawa kita kepada manfaat. Amin. Kepada keuntungan. Percayalah. Kami sudah ngalami saudara. Apa benefitnya intimacy? Yang pertama, orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Ayo baca sama-sama di Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Ini Mazmur yang sangat kita kenal. Kita sering dengar Mazmur ini. Ya saudara. Haleluya. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya. Sebab ia mengenal namaku. Wow, dahsyat ini saudara. Terus. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Orang yang bergaul karib, intim dengan Tuhan. Punya intimacy with God. Yang pertama selalu ada perlindungan dan penyertaan Tuhan. Amin. Orang yang bergaul karib intim dengan Tuhan. Tuhan selalu menjawab doanya. Seruannya kepada Tuhan. Orang yang intim dan bergaul karib dengan dia. Dikenyangkan dengan panjang umur dan segala yang baik. Dia akan selalu bisa nyanyi the goodness of God. Saya kalau nyanyikan lagu ini gak pernah tahan saudara. Betapa Tuhan itu sangat baik. Sangat-sangat baik. Perlindungannya, penyertaannya, jawaban-jawaban doanya. Segala yang terbaik dia sediakan buat orang-orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Amin. Dekat, cari kerajaan. Orang yang bergaul karib dengan Tuhan dikatakan di Mazmur 25 ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan dia. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Wow. Orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Dia akan tahu rahasia, perjanjian-perjanjian Allah. Hatinya Allah dia akan tahu. Makanya akan sangat mudah dia akan melakukan firman itu dengan segenap hatinya. Bukan dengan paksaan, bukan karena beban. Indah ya bergaul karib intim dengan Tuhan. Amin. Mau makin hari makin lebih lagi kita mau bergaul karib dengan Tuhan. Yang ketiga, orang yang bergaul karib dengan Tuhan, kepadanya akan dinyatakan kekudusan dan kemuliaan Allah. Imamat 10 ayat ketiga berkata, berkatalah Musa kepada Harun,
Inilah yang difirmankan Tuhan kepada orang yang karib kepadaku, kunyatakan kekudusanku, dan di muka seluruh bangsa itu akan kuperlihatkan kemuliaanku. Amin. Orang yang bergaul karib dengan Tuhan akan dibawa Tuhan di dalam setiap kekudusan dan kemuliaan Allah. Ingat, tidak pernah ada orang yang bergaul karib dengan Tuhan hidupnya tidak kudus. Benar saudara? Gak pernah ada orang yang bergaul karib dengan Tuhan gak hidup benar. Gampang ngumpat, gampang bersungut-sungut, mudah simpan pahit, mudah dendam, mudah benci, mudah penuh dengan amarah. Gak pernah ada ceritanya saudara. Tetapi orang yang bergaul karib dengan Tuhan selalu melakukan hal-hal yang mulia. Katakan hal yang mulia. Sesuai dengan firman Tuhan. Hidupnya itu mudah memaafkan. Selalu ingin menolong yang kesusahan. Hatinya selalu ingin dekat sama Tuhan. Gak pengen jauh sama Tuhan. Kalau ada hal-hal yang gak benar, dia rasa resah, gelisah. Itu orang yang hidupnya dekat, karib dengan Tuhan. Tidak ada sesuatu situasi atau kondisi pun, sedikit pun yang bisa mempengaruhi hidup orang yang bergaul karib. Kecuali hubungannya sama Tuhan. Membuat dia semakin lengket, membuat dia semakin menyala-nyala dalam melayani. Tapi lihat, orang yang jauh sama Tuhan, hidupnya pasti akan gelisah, benar enggak? Orang itu akan penuh dengan kekhawatiran. Dia akan bingung, karena apa? Karena dia enggak kenal siapa Allahnya. Ingat, pengenalanmu yang dalam tentang Allah akan membawamu semakin intim dengan Tuhan. Diberkati malam hari ini. Mari kita membawa hidup kita ini. Bukan hanya sekedar hidup. Hari ini lahir. Kita menjalani hidup ini. Dan kemudian mati. Begitu saja. Sebagai rutinitas. Sangat membosankan. Tapi kalau hidupmu dipenuhi dengan hubungan dengan Tuhan. Wow. Akan selalu indah saudara. Akan selalu indah. Akan selalu indah. Engkau nikmati hari-hari penuh dengan kegairahan, penuh dengan sukacita, penuh dengan kemenangan, penuh dengan kekudusan, penuh dengan kemuliaan. Amin. Mungkin sederhana hari ini kita mendengar kebenaran firman. Saya janji saya tidak akan lama ya. Saya percaya apa yang Tuhan taruh di dalam hati kita. Intimacy with God. Bukan suatu teori yang harus kita pelajari. Tetapi lebih kepada hubungan. Hubungan yang tidak bisa dipaksakan. Hubungan yang tidak bisa diwakilkan. Tetapi itu keluar dari dasar hatimu. Karena engkau sudah dipilih, dipanggil oleh Allah. Dari yang jauh jadi dekat. Dari yang bukan umat Allah menjadi umat Allah. Yang dikasihi dan beroleh belas kasihan. Tepuk tangan buat Tuhan. Kita berdoa.